Setelah proses penyelidikan mendalam, tim Intel Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo akhirnya bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab di Kecamatan Maron ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka terbukti terlibat korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka langsung dijebloskan ke Rutan Keraksaan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo pada Kamis siang akhirnya menetapkan bendahara Yayasan SMP Islam Ulil Albab sebagai tersangka dalam kasus pidana korupsi. Tersangka adalah berinisial AW 43 tahun, warga desa Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. AW ditetapkan tersangka setelah terlibat kasus korupsi dana hibah pembangunan gedung SMP tahun 2022 lalu melalui serat aspirasi mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kasih Pidana Khusus Kejari Kabupaten Probolinggo, Andika Nugraha mengatakan, melalui program tersebut tersangka mengajukan anggaran senilai 1 miliar lebih untuk pembangunan gedung SMP kepada Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, SMP Islam Ulul Ilbab menerima dari anggaran tersebut sebesar 800 juta lebih untuk pembangunan tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan tersangka yang menggunakan anggaran pembangunan gedung tidak untuk peruntukannya. Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK, ditemukan indikasi kerugian negara kurang lebih sebesar 583 juta rupiah dengan beberapa modus yang dilakukan oleh tersangka. Beberapa modus korupsi yang dilakukan tersangka diantaranya memalsukan SPJ, merekayasa LPJ, melakukan markup harga dan jumlah pembelian barang dalam proses pembangunan gedung sekolah. Tersangka juga mencatut nama orang tua siswa menjadi pekerja pembangunan gedung tersebut. Dalam penyelidikan ada satu gedung yang direkayasa tersangka. Itu untuk pembangunan SMP Islamnya dia sendiri. Banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada beberapa yang tidak dilaksanakan. Kemudian SPJ-nya dimanipulasi. Jadi dugaan markup untuk pengadaan bahan bangunan dan sebagainya itu dimarkup. Jadi dari berdasarkan hasil temuan audit dari tim BPK RI ditemukan nilai kerugian sebesar 583.153.266 rupiah. Itulah yang kemudian kita jadikan pertimbangan untuk melakukan penetapan tersangka saudara Awi hari ini. Kalau fiktif ada beberapa yang tidak dikerjakan apa? Ruang kelas ya. Ada ruang kelas saja yang tidak dilaksanakan, terus kemudian markup belanja barang dan barangnya yang tidak dimarkup. Berapa ruang kelas mungkin? Ruang kelas satu tidak selesai. Ada satu ruang kelas yang tidak selesai, lebih cenderung banyak di markup pengadaan barangnya. Guna proses hukum lanjutan, akhirnya tersangka AW oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo langsung dititipkan ke Rutan Keraksaan Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, CTV.